Halo semua, selamat datang di channel video ini. Belum lama kita mendengar berita duka Vanessa Angel, seorang artis mengalami kecelakaan di jalan tol dan meninggal dunia beserta suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga semua kesalahan mereka dimaafkan dan semoga amal ibadah mereka diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Fakta yang ada dari kecelakaan itu bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, di mana mobil menabrak pembatas jalan tol pada sisi sebelah kiri. Sudah banyak yang membahas sebab kecelakaan mobil Vanessa, tapi yang paling penting sekarang adalah kita semua mau mengambil pelajaran dari kejadian itu, sehingga tidak terjadi lagi ke depan. Menurut saya, ada 3 faktor utama penyebab kecelakaan di jalan tol. Pertama adalah faktor mengantuk, lalu pecah ban, dan kemudian adalah faktor abai pada rambu jalan tol. Di banyak kejadian, kecelakaan karena faktor mengantuk ini sering berakibat fatal. Karena kita tidak bisa memilih akan menabrak apa di depan kita. Tergantung takdir, kalau saya bilang. Bisa nabrak pantat truk yang menghantam muka kita, atau seperti kejadian dengan mobil Vanessa yang menabrak ujung pembatas jalan tol. Saya pun sudah pernah mengalami kecelakaan tunggal karena mengantuk dan ditakdirkan menabrak tiang lampu jalan tol. Alhamdulillah masih ditakdirkan selamat sehingga masih bisa berada di sini. Kalau sudah merasa mengantuk, jangan paksa melanjutkan perjalanan. Kalau sudah mengantuk, obatnya cuma satu. Segera minggir ke rest area dan coba tidur. Kadang kalau sampai di rest area, kantuknya malah hilang. Begitu kan kira-kira. Nah, itu yang perlu dihati-hatiin, teman-teman. Itu menurut saya adalah tipuan. Tetap mampir di rest area, tetap cari spot nyaman dan coba paksakan tidur. Pasti akan tidur juga. Apa ngantuk di jalan tol bisa dicegah? Jawabannya bisa. Sebenarnya ngantuk di tol itu bisa dicegah dengan 4 cara. Pertama, istirahat cukup sebelum berangkat. Misal, bila kita ingin berangkat setelah subuh, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang ya, berangkat setelah subuh, maka usahakan kita tidur lebih awal dari kebiasaan waktu tidur kita. Kedua, lakukan istirahat pada 3-4 jam pertama perjalanan kita. Penelitian ilmiah menunjukkan 3-4 jam pertama di tol adalah waktu kritis di mana kita mudah terserang kantuk. Oleh karenanya, walaupun tidak mengantuk, tetap perlu istirahat dan refreshing dulu di rest area setiap 3-4 jam berkendaraan di tol. Hal itu sebenarnya praktek yang umum di luar negeri. Sebagai contoh di Australia, bahkan ketentuan di sana istirahatnya lebih cepat lagi. Setiap 2 jam harus istirahat. Apa yang kita lakukan ketika kita di rest area? Ya, kita bisa sekedar jalan di rest area, nyemil sembari ngeteh atau ngopi dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, tidak makan terlalu banyak selama perjalanan. Makan terlalu banyak ini perlu dihindari bila kita nyetir mobil di tol. Kalau banyak makan, kita umumnya mudah cepat mengantuk. Jadi kalau kita bertugas nyetir mobil tol, maka kita perlu ngalah dulu tidak makan terlalu banyak. Walaupun orang lain terlihat makan dengan lahap. Kita cukup mengisi perut kita sekedarnya saja, yang penting tidak kelaparan. Keempat, selama di tol setiap 1 jam kita perlu biarkan aliran udara luar masuk ke dalam mobil. Kadar oksigen di udara luar ini sekitar 21%. Maka di dalam mobil kadarnya perlu dijaga sama. Caranya kita bisa lebih sering mengganti mode AC resirkulasi ke mode AC aliran udara luar selama 15-30 menit. Atau kita bisa gunakan cara cepat saja dengan sesekali membuka kaca mobil kita. Bila kadar oksigen di mobil menyusut atau berkurang, maka akibatnya kita akan lebih mudah lelah, mengantuk, tidak waspada, dan bisa sampai berhalusinasi. Sangat berisiko tentunya. Faktor penyebab kecelakaan kedua adalah faktor pecah ban. Berkendaraan di tol dengan kondisi ban kurang angin adalah kondisi yang paling berisiko terjadi pecah ban. Kita sebenarnya bisa mencegah faktor ini. Sebelum berangkat, kita perlu mengecek dan pastikan tekanan angin ban sesuai dengan standar aman yang sesuai pula dengan beban muatan mobil kita. Misal, ketika muatan penumpang penuh, maka tekanan angin ban perlu kita buat lebih tinggi dibanding ketika kondisi penumpang tidak penuh. Saya sebenarnya sudah buat video terkait soal itu. Silakan dicek aja setelah menonton ini.
Faktor ketiga penyebab kecelakaan di jalan tol adalah karena abai pada rambu atau aturan tol. Salah satunya tidak menjaga jarak aman. Umumnya kecelakaan beruntun di tol adalah akibat faktor itu. Mobil kalau berkecepatan tinggi, bila direm mendadak, maka akan butuh jarak tertentu ke depan untuk bisa berhenti total. Di tol, jarak aman dari mobil depan adalah memakai hitungan standar minimal 3 detik. Mudahnya gini, kalau mobil kita berkecepatan 100 km per jam, maka jarak dari mobil depan perlu diusahakan tidak kurang dari 100 meter. Makin cepat mobil kita bergerak, tentu jaraknya perlu lebih jauh lagi. Kalau kita sampai menabrak mobil di depan, berarti jarak kita waktu kita pertama ngerem itu adalah kurang dari 100 meter. Ngebut melebihi batas kecepatan di tol sebenarnya termasuk melanggar rambu tol. Tapi menurut saya kecelakaan karena ngebut itu jarang berdiri sendiri. Walaupun ngebut tapi karena mobilnya bagus dan bawanya enak, kita kadang tidak berasa. Ngebut jadi kecelakaan fatal kalau ketemu 3 faktor tadi. Ngantuk, pecah ban, tidak menjaga jarak, atau mungkin ada faktor lain. Walaupun begitu, menjaga kecepatan sesuai rambu tol tetap akan lebih aman dan nyaman untuk pengendara lain. Untuk jalan tol di Indonesia, umumnya memakai batas kecepatan terendah 60 dan batas kecepatan tertinggi 100 km per jam. Batas kecepatan tersebut pastinya sudah menghitung faktor konstruksi jalan seperti gelombang permukaan jalan dan tentunya kurva belok lintasan tol. Lainnya adalah seat belt, teman-teman. Untuk penumpang di jok belakang, saat ini seatbelt belum jadi aturan lalu lintas. Tapi menurut saya, semua penumpang yang di depan maupun di belakang wajib memakai seatbelt bila di jalan tol. Ketika terjadi benturan, risiko fatalitas pada penumpang di depan atau di belakang sebenarnya sama saja. Di banyak kejadian, penumpang yang duduk di jok belakang justru sering lebih fatal karena tidak pakai seatbelt. Ada yang terhempas ke depan, bahkan ada yang sampai terlempar keluar mobil dan jatuh ke beton di jalan tol. Jadi teman-teman, walau duduk di jok belakang, saya sangat sarankan agar semua selalu pakai seatbelt bila di jalan tol. Selanjutnya ini adalah hal yang di luar perjalanan di jalan tol. Kebiasaan kita nih, kalau kita sudah sampai di kota tujuan, pada hari-hari berikutnya kita umumnya lanjut berkendaraan keliling kota dengan mobil pribadi. Nah, saya hanya ingin saran alternatif aja. Kalau hanya sekedar pergi ke lokasi sekitaran dalam kota tujuan atau dekat ke tujuan di mana kita menginap, baiknya kita pergi pakai taksi saja atau kendaraan lokal. Itu untuk membiarkan fisik kita bisa recovery dulu dan kita tidak memborong semua capeknya perjalanan. Saya rasakan banyak sekali manfaat cara itu. Kita bisa banyak tanya pada supir taksi sehingga banyak mendapat informasi. Kita juga bisa menghemat waktu untuk mencari-cari tempat ataupun alamat tujuan di kota tersebut, ataupun mencari-cari atau sibuk mencari tempat parkir. Dan yang paling penting, kita pun bisa lebih rileks dan bahkan bisa istirahat di taksi. Oke teman-teman, itu dulu sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video lainnya.